Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dalam kelas analisis laporan keuangan 2, semester 6, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini, kami akan memaparkan materi mengenai analisis kewajiban dan ekuitas. Adapun yang tergabung dalam tim yaitu yang pertama, Dr. Aisiti Paridah SEMSI selaku dosen pengampu, kemudian Milani Febriani Sapitri, Kamila Tusaadah, dan Sunarti. Adapun materi yang akan kami paparkan yaitu yang pertama, analisis pertumbuhan kewajiban atau utang, kedua, rasio utang per kapita, ketiga, rasio utang terhadap ekuitas, keempat, rasio utang terhadap aset, kelima, analisis rasio bunga utang terhadap PAD atau pendapatan asli daerah, keenam, rasio utang terhadap PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto. Ketujuh, rasio utang terhadap PAD atau pendapatan asli daerah. Kedelapan, rasio utang terhadap total pendapatan daerah. 9, analisis pertumbuhan ekuitas. Analisis pertumbuhan kewajiban atau utang. Kewajiban adalah utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar dari sumber perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Kewajiban dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, kewajiban lancar atau current liability. Current liability adalah kewajiban keuangan jangka pendek perusahaan yang memiliki batas jatuh tempo pembayaran kurang dari 12 bulan atau dalam siklus operasi normal. Kedua, kewajiban jangka panjang atau long-term liabilities. Kewajiban jangka panjang adalah utang-utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun dan dilunasi dari sumber-sumber ekonomi lain yang bukan dari aktiva lancar. Misalnya, sisa utang jangka panjang dari bank setelah dikurangi bagian atau angsuran yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Rasio utang per kapita. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa rasio utang per kapita berkolerasi positif dengan angka pendapatan per kapita. Artinya, semakin tinggi rasio utang terhadap PDB Indonesia, cenderung meningkatkan tingkat pendapatan per kapita Indonesia. Dengan kata lain, bisa disimpulkan, utang selain dapat meningkatkan PDB dan menurunkan angka kemiskinan, juga dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Ini bermakna bahwa pertumbuhan produksi secara nasional secara umum dapat dikatakan cukup berpengaruh terhadap meningkatkan pendapatan per kapita. Adapun rumus rasio utang per kapita yaitu rasio utang per kapita sama dengan total utang per total jumlah penduduk. Rasio utang terhadap ekuitas. Rasio yang menunjukkan perbandingan antara utang perusahaan dengan modal yang dipunyainya. Ketika rasio ini relatif tinggi hingga mencapai 100% atau lebih dari itu, artinya perusahaan memiliki modal yang relatif sedikit dibandingkan dengan total untungnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio utang terhadap ekuitas menurut Bambang Riyadi adalah sebagai berikut. Rasio utang terhadap ekuitas sama dengan total utang per jumlah ekuitas dana. Menurut Hanafi, kebijakan hutang diukur dengan menggunakan debt to equity ratio.
yaitu dengan membagi total utang dengan total ekuitas yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan seluruh kewajiban yang ditunjukkan oleh beberapa modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Semakin rendah DER, semakin tinggi kemampuannya untuk membayar seluruh kewajibannya. Semakin besar proporsi utang yang digunakan dalam struktur modal, maka semakin besar pula kewajibannya. Rasio utang terhadap aset. Pengertian debt to assets ratio adalah rasio yang mengukur seberapa besar aset perusahaan dapat menanggung hutang yang dimiliki korporasi tersebut. Apabila hasil dari debt to asset ratio tinggi, maka semakin tinggi resiko perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Menurut Kazmir, debt to asset ratio juga bisa digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan dapat mempengaruhi pengelolaan aset korporasi. Rumus debt to asset ratio adalah debt to asset ratio sama dengan total hutang per total aset. Analisis rasio bunga utang terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa kelompok PAD dipisahkan menjadi 4 jenis pendapatan, yaitu yang pertama, hasil pajak daerah, merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Kedua, hasil retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata, seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi jasa usaha, pengelolaan limbah cair, dan lain-lain. Ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara atau BUMN, bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Keempat, lain-lain PAD yang sah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemda, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan lain-lain. Analisis rasio utang terhadap pendapatan digunakan untuk mengetahui besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membayar bunga utang jangka panjang dengan PAD. Rasio ini dihitung dengan membandingkan PAD dengan bunga utang jangka panjang. Rasio ini dirumuskan rasio bunga utang terhadap PAD sama dengan pendapatan asli daerah per bunga utang jangka panjang. Rasio utang terhadap produksi domestik regional bruto. Rasio ini membandingkan antara jumlah total utang pemerintah daerah dengan PDRB setiap tahunnya. Manfaat rasio ini untuk mengetahui kemampuan daerah dalam menanggung beban utang dan memiliki kewajiban berdasarkan kemampuan produktivitas yang dimiliki daerah. Rumus rasio ini adalah rasio utang terhadap PDRB sama dengan total utang per PDRB. Rasio utang terhadap PAD.
Rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan dihitung dengan membandingkan antara realisasi pendapatan asli daerah dengan total realisasi pendapatan dikalikan 100%. Rasio ini mengukur sumbangan PAD dalam menyediakan dana pembangunan. Rasio tersebut dapat digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menghitung membiayai pembangunan di wilayahnya. Menurut Mahmudi, rasio utang terhadap PAD dirumuskan sebagai berikut. Rasio utang terhadap PAD sama dengan total utang per pendapatan asli daerah. Rasio utang terhadap total pendapatan daerah. Rasio ini digunakan untuk menggambarkan kapasitas pemerintah daerah untuk membayar kembali utang dengan total pendapatan asli daerah. Sama halnya dengan rasio utang terhadap pendapatan pajak daerah. Semakin rendah nilai rasio ini, maka akan semakin baik. Rumus rasio utang terhadap total pendapatan daerah yaitu rasio utang terhadap total pendapatan daerah sama dengan total utang per total pendapatan daerah. Analisis pertumbuhan ekuitas. Ekuitas didefinisikan sebagai hak residual untuk menunjukkan bahwa ekuitas bukan kewajiban. Ini berarti ekuitas bukan pengorbanan sumber ekonomi masa datang. Karena definisi atas dasar aset dan kewajiban, nilai ekuitas juga bergantung pada bagaimana aset dan kewajiban diukir. FASB Statement of Financial Accounting Concept nomor 6 mendefinisikan ekuitas sebagai hak sisa terhadap aktiva suatu entitas setelah dikurangi hutang. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa dua karakteristik ekuitas adalah sebagai berikut. Pertama, ekuitas sama dengan aktiva neto, yaitu selisih antara aktiva perusahaan dengan hutang perusahaan. Kedua, ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aktiva neto, baik yang berasal dari sumber bukan pemilik maupun investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik. Analisis dan penilaian ekuitas. Analisis penilaian ekuitas menekankan laba dan pengukuran akuntansi lain untuk menghitung nilai perusahaan. Peramalan laba memperhitungkan kekuatan laba, teknis estimasi, dan mekanisme pengawasan. Daya tahan laba. Analisis keuangan yang baik dapat mengenali komponen laba yang stabil dan dapat diprediksikan atau komponen yang mampu bertahan. Yang pertama, penyusunan ulang dan penyesuaian laba. Berguna untuk mengetahui elemen laba kini seharusnya dicakup dalam operasi pada satu atau beberapa periode sebelumnya. Kedua, informasi mengenai daya tahan laba. Untuk menyusun dan menyesuaikan laba membutuhkan informasi yang relevan dan andal. Ketiga, penyusunan ulang laba dan komponen laba. Bertujuan untuk menyusun komponen laba guna menyajikan klasifikasi yang lebih berarti dan format yang relevan untuk analisis. Keempat, penyusunan laba dan komponen laba harus dipertimbangkan jika telah menetapkan bahwa suatu komponen akan dikeluarkan dari periode pelaporannya. Komponen tersebut dapat dipindahkan pada hasil operasi-operasi periode sebelumnya dan disebar sepanjang periode-periode yang sedang dianalisis. Kelima, faktor penentu daya tahan laba. Keragaman tren dan intensif merupakan penentuan daya tahan laba yang potensial.
Keenam, tren dan daya tahan laba. Seringkali mengungkapkan petunjuk mengenai kinerja perusahaan saat ini dan masa depan serta menilai kualitas manajemen. Ketujuh, manajemen daya tahan laba. Menggunakan prinsip pelaporan akuntansi dan diterima dengan tujuan untuk melaporkan hasil tertentu. Kedelapan, insentif dan daya tahan manajemen. Dengan adanya insentif kinerja bagi manajer dan penggunaan angka akuntansi untuk mengendalikan dan mengawasi kinerja mereka. 9. Pos laba yang bertahan dan sementara. Penyusunan ulang dan penyesuaian laba untuk meneliti ekuitas bergantung pada pemisahan komponen laba yang stabil dan bertahan dengan komponen acak sementara. Dan 10. Analisis dan interpretasi pos sementara bertujuan untuk menentukan apakah suatu pos bersifat sementara atau tidak bertahan. Penilaian ekuitas berbasis laba. Yang pertama, hubungan antara harga saham dengan data akuntansi. Sangat penting probabilitas masa depan dalam menilai perusahaan, yaitu dengan menggunakan estimasi laba bersih dan nilai buku masa depan. Estimasi yang akurat atas ukuran ini hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kualitas dan daya tahan laba serta kekuatan laba perusahaan. Kedua, perkalian penilaian dasar. Dua pengukuran yang sering digunakan adalah rasio harga terhadap nilai buku atau price to book dan rasio harga terhadap laba atau price to earning. Ketiga, rasio harga terhadap nilai buku. Rasio harga terhadap nilai buku atau price to book ratio dihitung dengan rumus nilai pasar ekuitas per nilai buku ekuitas. Perhitungan ini menghasilkan beberapa pemahaman penting. Jika pertumbuhan nilai buku meningkat, maka rasio PB meningkat. Keempat, rasio harga terhadap laba. Rasio harga terhadap laba dihitung sebagai berikut dengan rumus nilai pasar ekuitas per laba bersih. Kekuatan laba dan peramalan untuk tujuan penilaian. Pertama, kekuatan laba. Mengacu pada tingkat laba perusahaan yang diharapkan akan terjadi pada masa depan. Kedua, mengukur kekuatan laba. Konsep ini melihat stabilitas dan daya tahan laba serta komponen laba. Ketiga, rentang waktu kekuatan laba. Pengukuran terbaik kekuatan laba suatu perusahaan adalah dengan menggunakan laba rata-rata atau kumulatif selama beberapa tahun. Keempat, menyesuaikan laba per saham. Kekuatan laba dihitung dengan menggunakan seluruh komponen laba. Kelima, peramalan laba. Peramalan laba mengikuti analisis komponen laba dan melibatkan pembuatan estimasi laba masa depan. Keenam, mekanisme peramalan laba. Peramalan mengharuskan kita untuk menggunakan seluruh informasi yang tersedia secara efektif, termasuk laba periode sebelumnya. Ketujuh, elemen peramalan laba. Elemen pada peramalan laba adalah memeriksa kewajaran ramalan. Untuk tujuan ini seringkali digunakan angka pengambilan investasi modal. Kedelapan, melaporkan peramalan laba. Merekomendasikan agar peramalan disajikan dalam format laporan keuangan dan disertai dengan informasi yang cukup bagi investor untuk menilai keandalan. 9. Laporan interim untuk pengawasan dan revisi estimasi laba. Laporan ini berguna untuk merevisi estimasi kekuatan laba dan peramalan laba.
11. Penyesuaian akuntansi akhir tahun. Menentukan hasil operasi untuk periode 1 tahun membutuhkan beberapa penyesuaian akural dan estimasi. 11. Aktivasi usaha musiman. Beberapa perusahaan memiliki aktivasi usaha musiman. Penjualan, produksi, dan aktivitas operasi lain seringkali tidak dapat dibagi sama antar periode interim. 12. Metode pelaporan menyeluruh. Laporan merupakan bagian dari keseluruhan 1 tahun dan bukannya periode diskrit, kemasyarakatan, pengakuan pendapatan, dan beban. 13. Persyaratan laporan interim SEC, laporan interim komparatif dan laporan keuangan neraca komparatif, laporan arus kas hingga hari ini. 14. Analisis implikasi laporan interim. Analisis harus waspada terhadap kesalahan estimasi dan diskresi yang melekat pada laporan interim. Berikut merupakan daftar referensi yang kami gunakan dalam menyelesaikan tugas ini. Demikian materi yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.